Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, selamat siang, selamat datang di acara kegiatan bimbingan konseling siang ini. Ya, di acara kita bincang bebas, kita ngobrol bebas. Pertemuan pertama, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan kegiatan kita dan kegiatan kalian pada umumnya. Ya, Pak Pari ingin, mungkin kalian juga ingin datang ke sekolah. Pak Pari juga ingin bertemu langsung dengan kalian, bertatap muka, menyampaikan ini secara langsung. Akan tetapi berhubung situasi, berhubung masa pandemi ini, maka anjuran pemerintah dan memang harus kita taati, kita harus belajar secara daring. Oleh karena itu, kami pilih, saya, guru kalian, saya bersama Bu menyepakati untuk melakukan kegiatan meeting oleh Google. Dan ini bisa menggunakan kuota pelajar, sehingga kalian nggak usah terlalu khawatir. Yang ada kuota pelajarnya itu bisa dipakai untuk Google Meeting ini, nggak usah ada tambahan. Anak-anakku sekalian, kelas 8A sampai dengan 8E, ini alhamdulillah sampai sekarang sudah 49 ini yang masuk. Dan sambil berjalan tetap masih ada yang gabung ya, sambil bergabung. Saya hanya ingin dalam pertemuan pertama ini saya ingin menyapa kalian dan mendoakan kalian semuanya, mudah-mudahan kalian dan orang tua kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kemudian rezekinya banyak ya, dan bisa mengikuti belajar dengan bukan hanya dengan saya saja, tapi dengan semua pelajaran dengan enjoy ya, sesuai dengan pesan dari Pak Menteri kita, Pak Menteri Pendidikan kita, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Nah, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan ini kegiatan kita akan dibagi menjadi dua. Sesi yang pertama, saya ingin menyampaikan sesuatu. Mungkin sebisa mungkin saya nggak akan lama-lama ya, paling lama 10 menit. Sesi yang pertama. Yang kedua, nanti sesi kita bercurhat ria. Jadi kalian boleh bertanya nanti sesi yang kedua, bertanya apa saja. Yang bertanya yang berkaitan dengan kegiatan kita, bimbingan konseling, atau kegiatan sekolah, atau juga kegiatan-kegiatan misalnya dalam rangka mengerjakan tugas ya. Pokoknya apa saja. Semenjak pertanyaan itu tidak melanggar etika, tidak melanggar hukum. Jadi pertanyaannya bebas. Jangan malu-malu, karena malu bertanya nanti kamu sesat di jalan. Oke? Untuk itu kita akan mulai pesan dari Pak Pari. Yang pertama, ini berkaitan dengan belajar daring. Pesan ini bukan hanya dari Pak Pari, tapi juga dari Pak Menteri Pendidikan, bahwa kita hendaknya melakukan pembelajaran daring itu kita dibawa enjoy saja ya. Jadi jangan belajar daring itu penuh dengan tekanan. Nanti saya bagaimana Pak? Nanti nilainya dikit Pak. Nanti bagaimana kuotanya habis dan sebagainya. Dan belajar daring ini juga yang punya data, punya kuota, punya alat bisa mengikuti, alhamdulillah. Yang nggak punya kuota, nggak bisa mengikuti pun tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Ini nyatanya bahwa kegiatan ini dari 150 siswa dari 5 kelas ini yang mengikuti hanya 50, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin yang lainnya nanti kita berikan materi lain, materinya sama, tapi nanti diberikan melalui Google
classroom. Karena ini pertemuan pertama, saya kebetulan biasanya kalau pertemuan pertama itu harus berkesan ya. Dari harus berkesan positif buat kalian, juga buat kami, guru kalian. Oleh karena itu, kami ingin melihat wajah-wajah kalian ya. Tunjukkan wajahnya, jangan wajah murung ya. Wajahnya dengan senyum ya. Jadi yang masih ditutup, tolong tunjukkan wajah kalian, jangan ditutup coba. Biar Pak Pari bisa lihat. Okay? Nah, nggak usah badannya, wajahnya aja lah. Gitu. Iya, yang penting saya bisa lihat wajah kalian tuh, alhamdulillah lah. Ya, alhamdulillah. Saya senang ya, kalian sehat, orang tua kalian sehat tuh senang. Yang pertama yang ingin saya sampaikan kepada kalian, belajar itu harus dengan enjoy, ya. Harus dengan enjoy, dibawa santuy, dibawa enak, bukan dengan belajar itu stres. Belajar itu kadang-kadang kan karena masa online ini, harus itu, dan sebagainya. Kalau kita ada kelemahan, kekurangan ini dan itu biasa. Sifat manusia adalah kekurangan. Tapi yang paling penting adalah bahwa belajar ini harus kita bawa, harus kita anggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Apalagi di masa pandemi ini, ya, apalagi di masa pandemi ini bahwa kita harus menjaga kesehatan, dan kesehatan itu bukan hanya kesehatan dalam fisik kita, tapi juga kesehatan psikis kita. Kesehatan fisik kita sehat, tapi pikiran kita mumet, mikirin tugas, mikirin apa, ya. Jadi tolong untuk apa? Tolong untuk kegiatan ini, jangan sampai membuat kalian itu stres ya. Ya, kamu mikirin pelajaran sampai stres, sedangkan pelajaran kamu kan nggak pernah mikirin kamu kan? Ya, oleh karena itu tolong bawa santai. Ya, ya. Di sini apa kata Bu Yoyo juga ya, juga begitu. Santai aja, bawa santai aja. Nah, itu yang pertama. Ya, belajar di bawah santai, belajar di bawah menyenangkan. Itu pesan Pak Menteri ya. Dan Pak Pardi juga ikut berpesan sama. Pak, bagaimana kalau tugasnya banyak? Ya, tugas banyak dicicil. Dicicil sedikit-sedikit. Ya, tugas banyak jangan langsung dikebut harus selesai semua, enggak. Perlu kalian ketahui bahwa Bapak Ibu guru menjalankan KBM sekarang itu udah sesuai dengan penyesuaian. Artinya tugas-tugas saya yakin sudah dikurangi sedemikian rupa, sudah digeret istilahnya ya, sehingga tidak terlalu banyak lah, tidak terlalu banyak tugas itu. Sehingga kalau kalian manage waktunya benar, maka tugas itu tidak akan numpuk. Ya, nah itu yang pertama ya. Mari kita jaga belajar dengan enjoy. Yang kedua, atur waktu. Atur waktu. Waktu kamu harus diatur itu, karena setiap guru itu kan nanti akan menyampaikan materi ya. Ada yang luring, ada yang melalui WA mungkin ya. Ada yang melalui classroom, ada juga mungkin meeting dan Zoom. Kalian harus bagi waktunya. Pak, bagaimana saya nggak bisa ikut semuanya, Pak? Nanti nilai saya, nanti ini, nanti itu. Nah, itu udah kelebihan. Kamu udah ketakutan berlebihan. Sehingga kembali lagi ke poin pertama, jangan terlalu dipikir yang jauh. Ikuti saja yang kamu bisa. Yang tidak bisa, ya kalau terpaksa tidak bisa mengikuti pun tidak apa-apa. Jangan nangis, ya. Jangan kamu risau dan sebagainya. Nah, oleh karena itu jadwal harus diatur. Nah, kebetulan untuk kegiatan ekstra kan sekarang semua dihentikan. Kecuali mungkin ekstra-ekstra yang dari negara ya, seperti mungkin yang aman dari kabupaten. Tapi pada umumnya semua kegiatan ekstra sekarang dihentikan, tidak ada kegiatan ekstra. Karena itu jadwal tolong disusun, jadwalnya disusun yang rapi, disesuaikan dengan kalian. Ikuti kegiatan itu dengan
sesuai dengan jadwal, bagi waktunya sebaik mungkin. Yang ketiga, tolong kalian harus bisa melihat jadwal tadi, penjadwalan. Kemudian yang ketiga, tanyakan pada teman, pada orang lain. Beberapa siswa melalui orang tuanya mengatakan pusing sampai dengan stres karena apa? Karena jadwal yang tidak teratur. Waktunya untuk Zoom, waktunya untuk meeting, waktunya untuk belajar digunakan untuk main game. Ya. Ada yang main PUBG, ada yang main apa itu ya. Nah. Ya, kenapa ada Nuarsa? Ada yang nanti tanyakan? Nggak jadi, Pak. Nggak jadi. Ya, nanti di sesi tanya jawab ya. Oke, kelas 8 ini. Nah, jadi nanti kalian dalam kegiatan keseharian, kalau nggak tahu, tanyakan. Tentunya tanyanya sekarang kan nggak bisa ke rumah teman, susah ya, melalui WA. Kalau kamu punya wali kelas, ke wali kelasnya. Atau kamu ke guru BK-nya juga boleh. Kamu kelas 8 itu bisa nanya ke Pak Pardi, bisa nanya ke Bu ya, kalau ke guru BK-nya. Ya, kalau memang ada yang perlu di konseling, kamu ngobrol langsung dengan Pak Pardi, datang ke sekolah, tapi bikin janji dulu, karena ini nggak boleh membuat kerumunan yang banyak. Paling 3 atau 4 orang gitu, ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak. Jadi bertanya itu penting. Karena kadang-kadang kalau nggak tahu, nggak mau bertanya, jadi nanti kalian bikin pusing diri sendiri. Ya. Itu yang ketiga. Yang keempat. Ini sudah masuk ke semester 2. Semester 2 ini adalah semester penentuan. Untuk nanti nilai kenaikan kelas. Ya, selamat datang yang baru gabung. Untuk nanti kenaikan kelas. Oleh karena itu, ya sebagai syarat kenaikan kelas, oleh karena itu saya sarankan kembali ke tadi poin yang ikuti jadwal, kalian harus memenuhi syarat minimal mengikuti kegiatan gurunya. Ya, minimal mengikuti kegiatan gurunya, walaupun tidak perfect, tidak sempurna. Kalau ada yang 1-2 kegiatan ketinggalan, nggak apa-apa. Tapi tolong ya ikuti. Mampunya misalnya ada berapa pertemuan, 4 pertemuan. Saya cuma mengikuti 2 pertemuan, nggak apa-apa, Pak. Ya nggak apa-apa. Ya, jangan nangis, jangan dibikin pusing, apalagi sampai stres. Gitu. Yang terakhir, pesan saya, tolong di masa pandemi ini, kalian kelas 2. Kelas 2 ini, kelas 8 ini adalah masa yang sedang apa namanya, kalau belajar itu sedang semangat-semangatnya ya. Harusnya kegiatan ekstra apa tertunda, harus di rumah terus. Jadi semangat ini tertekan di dalam diri kamu. Kalau tidak di-manage, tidak diatur, nanti bisa bikin kalian stres. Nah, karena itu, jadi ya kata Bu juga tuh, ada Bu di sebelah saya. Jadi kalian itu ya jangan kebanyakan main ya, main game apa jangan kebanyakan. Yang seimbang. Pak, main game memang dilarang. Bukan dilarang. Boleh aja main game. Pak Pari juga suka main game. Cuma ada cumanya, main gamenya diatur waktunya. Belajar, nanti diselingi dengan main game. Ya, belajar, tugas dikerjakan, nanti diselingi dengan main game. Supaya nggak jenuh. Ya, gitu. Kemudian, terakhir sebagai tadi kita Pak Pari dapat berita duka, ada salah seorang ulama kita, Syekh Ali Jaber, itu meninggal dunia ya karena COVID-19. Nah, ini penting juga buat kita semua, buat kalian, orang tua kalian, kakak, teteh kalian, adik-adik kalian. Mari kita selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Kalau kalian harus keluar rumah, lakukan instruksi dari pemerintah, ya, 3M, memakai masker, ya, mencuci tangan, ya, usahakan hindari untuk bergaul dengan orang yang memang tidak tahu sebelumnya dari mana dia. Kenapa?
Karena kita harus tahu bahwa penyakit ini sekarang sudah banyak korban, rumah sakit sudah pada penuh. Kita usahakan diri kalian, saya, Bapak Ibu kalian, saya juga keluarga saya. Mari kita jaga, kita ikuti prosedur kesehatan yang baik. Kalau keluar rumah pakai masker. Nah, ini kenapa saya nggak pakai masker, kalian nggak pakai, karena kita kan lagi di rumah masing-masing. Jadi nggak perlu lah. Kecuali saya lagi di sekolah, lagi piket ini, lagi di ruang TU dengan Bu Um. Nah, barangkali itu adalah pesan dari Pak Pardi ya. Di samping itu terakhir yaitu ibadah kalian. Ya, doa adalah senjata kita yang utama. Modal kita yang paling besar, paling utama adalah doa. Selalu doakan untuk diri sendiri, untuk orang tua, untuk saudara-saudara kita, seiman, seislam, agar kita semua diberikan kesehatan, ya, agar diberi rezeki yang banyak, agar orang tua kalian dimudahkan dalam mencari rezeki. Amin ya robbal alamin. Oke. Barangkali itu saja hal-hal yang ingin Papa disampaikan dalam pertemuan kali ini. Selanjutnya, ini pertemuan saya tutup. Selanjutnya, saya persilahkan kalian untuk bertanya. Pertanyaannya apa saja? Apa saja yang berkaitan dengan kegiatan sekolah, kegiatan ekstra, kegiatan mengerjakan PR, kegiatan online. Yang penting pertanyaan yang tidak melanggar hukum, ya, bebas. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan yang bertanya apa saja. Sebutkan nama dan kelas. Ya, silakan. Ya. Vita Dwi Fadilah, ada yang ditanyakan? Enggak ada. Malu. Ini banyak ini Dela Andika. Kemudian ada Alia Nurfuji. Iya, coba ada yang ditanyakan coba. Masa Pak Pardi yang ngomong? Ya. Sing kalian yang ngomong coba, sampaikan. Gimana kesan di rumah, terlalu lama di rumah, gimana rasanya? Ya? Gimana rasanya terlalu lama di rumah? Ya, dan Nuarta gimana? Aja, Pak. Ya? Biasa aja? Tenang, Pak. Senang di rumah terus ya? Tenang, Pak. Iya, Pak. Iya. Kalau di rumah terus? Senang ya. Senang ya. Dapat uang jajan nggak kalau di rumah? Enggak, Pak. Enggak. Ada yang enggak, ada yang dapat ya. Ya. Oke. Ya, kegiatan ada yang ikut ekstra apa kegiatannya? Ada yang masih suka kegiatan di sekolah ekstranya enggak? Enggak ya? Berhenti ya? Sementara ya? Iya, Pak. Nah, kalau kebetulan ekstra yang Papa dipegangan ekstra pramuka. Ekstra pramuka juga sementara instruksi pemerintah mengatakan untuk dihentikan dulu. Ya, kecuali barangkali ada hal yang sifatnya teori nanti bisa disampaikanlah secara materi, ya, bisa melalui classroom atau bisa melalui kegiatan meet ini ya, atau melalui WA gitu ya. Untuk anak-anakku sekalian di kelas 8A sampai 8E, kita akan rutin kegiatannya di hari Kamis, yaitu jam 11 sampai jam 12. Nah, nanti untuk Rabu depan, kita akan berkegiatan pindah bukan di Meet lagi, tapi melalui Google Classroom. Melalui apa? Classroom ya. Oke. Nah, Pak Pari, sebelum Pak Pari akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Ada PR nggak? Mau PR nggak? Tidak, Pak. Tidak. Oke. Karena ini baru pertemuan pertama, Pak Pari juga nggak mau ngasih PR. Ya. Nanti kalaulah ada PR, insya Allah PR-nya yang
sesimpel mungkin, semudah mungkin. Jadi enggak lah. Nah, betul. Jangan banyak-banyak, Pak. Ya, betul. Apalagi selain nggak banyak? Yang gampang. Yang gampang. Ya. Kalau dengan saya gampang, biasanya PR-nya nonton video ya. Nonton video tuh kalau kalian lagi punya kuota. Kalau lagi nggak punya kuota ya jangan. Ya, gitu aja. Kita yang mudah-mudah saja. Ini kan kita meeting pakai kuota pelajar. Berarti kuotanya bisa dipakai. Kalau lagi nggak punya kuota ya mungkin nggak bisa masuk, ya nggak apa-apa. Kan ini tadi sempat yang masuk sampai 55 orang, tapi nanti ada yang keluar lagi. Tapi nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, walaupun mungkin belum bisa ikut sekarang, mungkin nanti ikutnya di pertemuan berikutnya. Yang penting begini, bagi kalian yang perlu saya sampaikan, kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan, kalian harus tetap sehat, dan sehat itu bukan hanya sehat fisiknya saja, tapi kalian juga harus menjaga bahagia. Bahagia itu harus diciptakan sendiri ya, jangan jenuh, jangan stres, bikin bahagia untuk diri kalian sendiri, apapun yang kalian lakukan, yang penting jangan yang melanggar hukum. Itu saja dari Pak Pari, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.